Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran untuk materi mengelola kartu persediaan. Pencatatan persediaan kegiatan belajar 3. Materinya adalah penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang. Penentuan jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan pada akhir periode dapat dilakukan dengan 2 langkah berikut. Pertama, penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang dengan melakukan perhitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan. Perhitungan persediaan fisik ini meliputi aktivitas penjumlahan jumlah persediaan yang ada saat itu. Perhitungan secara akurat dapat dilakukan jika perusahaan tidak sedang menjual atau menerima barang. Oleh karena itu, perhitungan fisik umumnya dilakukan pada saat perusahaan berhenti beroperasi. Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan fisik, perlu diperhatikan aspek-aspek pengendalian internal berikut. Perhitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan. Harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen, pemeriksa independen. Setiap persediaan harus diberi label, penomoran, pengkodean sehingga memudahkan perhitungan. Harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir perhitungan persediaan. Yang kedua, penentuan jumlah kepemilikan persediaan barang yang berada dalam perjalanan. Kepemilikan barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Ada 2 macam perjanjian, yaitu pertama, FOB Shipping Point. Hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi, barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik pembeli, sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan fisik persediaannya. Sedangkan bagi penjual, barang tersebut dalam perhitungan Sedangkan bagi penjual, barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai persediaannya. Biaya pengiriman dengan syarat ini ditanggung oleh pihak pembeli dan bagi pihak penjual merupakan pendapatan angkutan. 2. FOB Destination Point. Hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Jadi, barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga penjual harus memasukkan barang tersebut dalam perhitungan persediaannya. Sebaliknya, bagi pembeli, barang dalam perjalanan tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaannya. Biaya pengiriman dengan syarat ini ditanggung oleh pihak penjual. Sistem pencatatan persediaan. Perusahaan dagang karena usaha pokoknya adalah jual beli barang dagangan secara sistematis menyelenggarakan sistem pencatatan terhadap persediaan barang dagangan. Hal ini dilakukan untuk menentukan besarnya nilai persediaan yang telah dijual sebagai harga pokok penjualan dan besarnya barang dagangan yang belum dijual yang menjadi persediaan akhir sebagai aset lancar. Pencatatan pembelian persediaan barang dagangan dicatat sebesar biaya perolehan, di mana biaya perolehan meliputi harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan persediaan tersebut, seperti biaya bea masuk, PPN, biaya angkut pembelian, asuransi, serta dikurangi dengan potongan dan retur pembelian. Pada dasarnya ada dua sistem pencatatan persediaan barang dagangan. Pertama, sistem pencatatan persediaan periodik
atau Periodic Inventory System. Pencatatan ini disebut juga pencatatan sistem fisik, physical system, karena perhitungan jumlah dan nilai persediaan hanya pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Akun persediaan akan diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja, sebelum penyusunan laporan keuangan melalui perhitungan fisik persediaan stock of name di gudang. Pada sistem pencatatan persediaan, mutasi keluar masuk barang tidak diikuti jejaknya atau tidak menggunakan pencatatan kartu persediaan. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam, harga satuannya relatif kecil, contoh toko kelontong atau toko serba ada yang menjual berbagai macam jenis barang dan berbagai merek. Sehingga kalau harus dicatat dengan pada kartu persediaan akan menyulitkan tenaga pembukuan karena persediaan hanya melalui cek fisik pada akhir periode. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi kesimpulannya, sistem fisik dapat dilihat: 1. Pembelian barang dagangan secara kredit. Dokumen faktur pembelian dicatat dalam jurnal pembelian. Akun pembelian debit, PPN masukan debit, dan akun utang dagang kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit, dokumen faktur penjualan dicatat dalam jurnal penjualan. Akun piutang dagang debit, akun penjualan kredit, PPN keluaran kredit. Memo kredit sebagai bukti transaksi retur pembelian dan bukti transaksi retur penjualan. Dicatat pada jurnal umum. Jurnal umum retur pembelian dengan mendebit akun utang dagang dan mengkredit retur pembelian dan PPN masukan. Jurnal umum retur penjualan dengan mendebit akun retur penjualan dan PPN keluaran dan mengkredit akun piutang dagang. Tidak ada pencatatan harga pokok persediaan barang dagangan sehingga tidak ada informasi persediaan barang dagangan akhir periode. Baik. Contoh sistem pencatatan fisik pada persediaan barang. Berikut ini transaksi yang terjadi pada toko sepatu Dahlia bulan Juni 2017. Dibeli barang dagangan berupa sepatu secara kredit dari PT Sejahtera sebanyak 500 unit, total harga pokok 30 juta, PPN 10% dengan syarat 2/10 N/30. Maka pencatatannya adalah pembelian di debit 30 juta, PPN masukkan 3 juta, dari 30 juta dikali 10%, lalu utang dagang di kredit 33 juta. 2. Dikembalikan 15 unit sepatu karena rusak kepada PT Sejahtera. Harga yang dikembalikan 900.000. Jurnalnya utang dagang di debit 990.000, retur pembelian di kredit 900.000, PPN masukkan 900.000 dikali 10% menjadi 90.000. Ketiga, menjual 8 unit sepatu secara kredit kepada Tuan Budi dengan harga 10 juta, syarat 3/10 N/30, PPN 10%. Harga pokok penjualan sepatu adalah 600 unit, maka jurnalnya adalah piutang dagang di debit 11 juta, penjualan 10 juta, PPN keluaran 10 juta, 10 juta dikali 10%. Hasilnya adalah 1 juta. Baik.
Yang keempat, membayar biaya angkut pembelian. Jurnalnya adalah biaya angkut pembelian di debit 400.000, kas di kredit 400.000. 5. Membayar utang kepada PT Sejahtera dengan memperoleh potongan pembelian 2% dari nilai pembelian bersih. Jurnalnya adalah utang dagang 29.100.000. Dari mana ini 29.100.000? Yaitu 30 juta dikurang karena tadi ada retur sebesar 900.000. Nah, jadi hasilnya adalah 29.100.000. Kas di kredit 28518, potongan pembelian 2%. Nah, ini didapatkan dari 29.100 dikurang dengan potongannya yaitu 582.000. Oke. Nah, yang terakhir yaitu Tuan Budi mengembalikan 5 unit sepatu yang dibelinya ke perusahaan. Harga barang yang dikembalikan 625.000. Maka jurnalnya adalah retur penjualan di debit, PPN 625.000, PPN keluaran di debit 625.000, piutang dagang di kredit. Ya. Baik, di sini sebentar. Ya, di sini. Nah, di sini jadi piutang dagang, retur penjualan ditambah dengan PPN keluaran. Ya, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.